Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, kembali lagi bersama saya, Kak Darsi, dalam pembahasan soal-soal persiapan UTBK, khususnya subtes pengetahuan kuantitatif. Nah, pada kali ini materi yang kita bahas adalah fungsi. Sebelum membahas fungsi, kita bahas terkait relasi. Relasi merupakan hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan lainnya. Nah, sedangkan fungsi merupakan relasi khusus. Kenapa khusus? Karena fungsi itu menghubungkan suatu himpunan A atau ke himpunan B dengan tepat satu pasangan. Dengan tepat satu ke anggota B, atau fungsi merupakan pemetaan oleh F dari A ke B dengan F memetakan A ke B tepat satu, atau kita tulis dengan fungsi F itu merupakan pemetaan dari A ke B, di mana A merupakan domainnya dan B merupakan kodomain. Kita lanjut nomor 6. Diketahui fungsi G dan H yang didefinisikan sebagai Gx sama dengan 2x tambah A per 3x kurang 1 dan Hx sama dengan minus x ditambah B. Apakah nilai G1 dikurang H2 itu lebih besar dari 0? Kita tentukan terlebih dahulu nilai G1-nya. G1. Perhatikan fungsi G. 2 dikali X berarti 2 dikali 1 ditambah A. Per 3 dikali X, 3 kali 1 dikurang 1. Ini sama dengan 2 dikali 1, 2 ditambah A per 3 dikurang 1, 2. Ini G1. Berikutnya H2. H2. Untuk fungsi H, Hx sama dengan minus X ditambah B. X-nya sama dengan 2. Maka di sini minus 2 ditambah B. Kita lanjut. Apakah G1 dikurang H2 lebih besar dari 0? Nah, G1-nya sama dengan 2 ditambah A per 2, kemudian dikurang H2-nya sama dengan min 2 tambah B. Hati-hati teman-teman, ini kurang, maka wajib kita gunakan tanda atau kurung B. Nah, berarti kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. 2 ditambah A per 2. Sebentar. 2 ditambah A. Ini minus 2-nya. Saya kali 2. Karena kita samakan penyebutnya. Ini kan boleh per 1. Maka pembilang sama penyebutnya itu dikali 2. Karena awalnya penyebutnya 1 kali 2, jadi nanti penyebutnya jadi 2. Maka pembilangnya pun dikali 2. Ini langsung saja min jadi plus dikali 2, 4. Min dikali positif B itu min B. Jangan lupa tadi kali 2 berarti min 2 B. Ini per 2.
Nah, 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ditambah A dikurang 2B per 2 lebih besar dari 0. Nah, kita cek pernyataannya. Yang pertama, A lebih besar dari 0 dan B kurang dari 0. A lebih besar dari 0 artinya A itu positif. Kemudian B kurang dari 0, B-nya negatif. Ketika A-nya positif dan B-nya negatif, coba adik-adik sekalian lihat, ketika di sini positif, kemudian B-nya negatif, kan jadinya nanti negatif ketemu negatif, positif. Sehingga 6 ditambah A yang sudah positif, ditambah lagi ini jadi positif, maka tentu pembilangnya itu akan jadi positif. 6 tambah A dikurang 2B itu jadi positif. Nah, dibagi 2, tentu hasilnya juga positif. Dengan demikian, maka terjawablah bahwa 6 ditambah A dikurang 2B dibagi 2 itu lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0 ya positif. Nah, kalau misalkan adik-adik masih belum yakin, boleh kita tentukan nilai A dan B-nya. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Kan A-nya lebih besar dari 0. Maka boleh A-nya itu sama dengan 1. Kemudian B-nya kurang dari 0. B-nya boleh kita sama dengankan minus 1. Nah, masukkan ke persamaannya, ke pertidaksamaan. 6 ditambah A, A-nya 1, lalu dikurang 2B. 2 dikali B-nya minus 1. Ini per 2. 6 ditambah 1, 7. Min jadi min 2 dikali min 1 jadi plus 2. Dengan demikian 6 tambah 1 tambah 2. 6 tambah 1 tambah 2 per 2. 6 tambah 1, 7. Tambah 2, 9. 9 per 2. Apakah lebih besar dari 0? Of course, lebih besar dari 0. 9 bagi 2 kan 4,5. Nah, maka terjawablah dengan pernyataan 1 ini. Nah, berikutnya kita cek pernyataan yang kedua. Nah, coba adik-adik perhatikan lagi, A-nya lebih dari 1, B-nya lebih dari 0. Pertidaksamaannya 2 ditambah A, 6 ditambah A dikurang 2B per 2. Nah, A-nya lebih dari 1. Yang berarti A-nya positif. Kemudian B-nya juga positif karena B-nya lebih dari 0. Nah, jika di sini A-nya itu positif dan B-nya positif, maka perhatikan ketika 6 ditambah A hasilnya lebih besar, misalkan kita masukkan sebarang nilai A. 6 ditambah A hasilnya lebih besar dibandingkan dengan 2B, maka hasilnya juga positif. Dibagi 2, maka hasilnya tetap positif. Tapi bagaimana jika 6 ditambah A kurang dari 2B? 6 tambah A-nya kurang dari 2B. Dengan demikian pasti hasilnya negatif. Negatif dibagi 2, bilangan yang negatif, kemudian dibagi 2 tentu hasilnya negatif. Maka pernyataan kedua ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kalau misalkan adik-adik belum yakin, boleh kita tentukan lagi nilainya. A sama dengan A lebih dari 1.
Maka boleh kita pilih A-nya sama dengan 2, kemudian B lebih dari 0. B-nya boleh sama dengan 1. Nah, kita kembali masukkan ke pertidaksamaannya. 6 tambah A, 6 ditambah A, A-nya 2, kemudian dikurang 2B. 2 dikali 1. Ini hasilnya, kita tulis dulu per 2-nya. 4 dikurang 2, 8 dikurang 2 dibagi 2. 6 per 2. Nah, ini lebih besar dari 0. Oke. Nah, berikutnya bagaimana jika ini karena min 2B-nya itu kurang dari 6 tambah 2, maka jadinya hasilnya positif. Nah, bagaimana jika A-nya tetap 2, kemudian B-nya saya ganti menjadi 5. Kan syaratnya B lebih besar dari 0, jadi tidak apa-apa kalau saya pilih B sama dengan 5. Masukkan lagi, 6 ditambah 2 dikurang 2 dikali 5. Ini per 2. 6 ditambah 2, 8 dikurang 10 per 2. Nah, ini jadinya negatif 2 atau min 2 per 2. Nah, hasilnya min 1. Nah, apakah ini lebih besar dari 0? Tidak. Maka pernyataan kedua, lagi-lagi tidak bisa digunakan untuk memutuskan apakah nilai G1 dikurang H2 itu lebih besar dari 0. Dengan begitu jawabannya A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, baik adik-adik, nomor 6 sudah selesai.